Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Sekarang kita masuk di pertemuan yang ke-10 di mata kuliah Logika Informatika, di mana sekarang kita akan membahas tentang kuantor yang kedua ya. Di mana kuantor yang pertama ini kita telah membahas tentang eksistensial dan universal ya. Satu logika kalau kita jabarkan di sebuah kalimat dan perumusannya ya. Pertemuan kali ini itu kita akan lebih fokus ke pembahasan soalnya. Gimana sih soal yang berhubungan sama logika kuantor gitu ya. Nah, untuk brainstorming dulu, kalau teman-teman menemui tanda seperti ini itu namanya universal ya. Universal dimana ini artinya adalah semua. Jadi nanti kalimatnya akan ditambahkan oleh kata semua gitu. Nah, kemudian kalau kayak gini ya, kebalik, ini adalah eksistensial. Itu ada beberapa ya, dan sebagian mungkin ya. Jadi nanti kalimatnya ditambahin kata ini. Oke, di sini ada satu kalimat ya. Dimana satu kalimatnya itu menyatakan semesta pembicaraan X dan Y adalah manusia. Jadi yang akan kita garis bawahi Y dan X ini adalah manusia ya. Jadi objeknya sama gitu. Nah, yang akan kita perhatikan lebih dalam itu sejatinya ekspresi ini nih teman-teman, atau daripada fungsinya nih. Fungsi R, X, Y, di mana ada mengandung X dan Y, mengandung variabel X dan Y ya. Dalam hal ini orang A ya, berarti manusia A dan manusia B. Manusia A percaya pada manusia B gitu ya. Dalam hal ini X percaya pada Y. Oke. Nah, yang akan kita pelajari itu bagaimana cara penggunaan kalimatnya kalau rumusnya seperti ini gitu ya. Sekilas rumusnya sama ya, tapi sebenarnya ini beda-beda nih teman-teman. Ya, ini ada eksistensialnya ada di dalam, kemudian universalnya ada di depan, tapi universalnya untuk X gitu. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam di pertemuan kali ini. Nah, yang pertama ini untuk eksistensial Y, universal X daripada fungsi Rx Y ya. Oke, sebelum kita menjawab ini, teman-teman perlu ketahui dulu ya. Jadi Rx Y ini maksudnya seperti kita membuat kalimat pada bahasa Indonesia. Biasanya di sini ada S, kemudian di sini ada P, kemudian di sini ada O ya, SPO gitu. Di sini kebetulan nggak ada yang K-nya, nggak ada keterangannya. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu ada di dalam kurungnya yang ada di sini. Berarti yang akan kita bahas itu dalam hal ini universal X, Rx Y dulu gitu. Nah, universal itu kan semua ya teman-teman. Jadi kita tambahkan kata semua gitu. Nah, tapi semua maksudnya berarti kalau saya nggak ubah kalimatnya seperti ini ya, teman-teman jangan lihat ini dulu. Berarti kalau saya punya, tapi di sini universalnya X ya teman-teman. Nah, universal X dari R misalnya. Terus X percaya pada Y. Sebenarnya logikanya simpel banget. Nanti kita jelaskan ya. Nah, universal X itu kan berarti merujuk pada subjek ya. Bukan objek. Berarti predikatnya di sini, predikatnya kan masih percaya. Predikatnya itu tetap percaya, teman-teman. Jadi nanti kalimatnya sebenarnya jadi kayak gini. Semua X percaya pada Y. Semua X percaya pada Y. Nah, karena penamaan X ini kayak nggak akurat ya, maksudnya X kan itu kan tadi manusia ya, X itu kan manusia ya. Jadi sebenarnya kan semua manusia gitu. Nah, tapi kata-kata manusia itu kayaknya nggak sesuai sama diksi ya. Kalau di bahasa Indonesia berarti manusianya itu jadi orang gitu. Ini lebih ke hubungan antara kata satu dengan kata lain sih, sesuai sama diksi sehari-hari gitu, biar enak dibaca. Makanya si X di sini itu diganti dengan kata orang. Semua orang percaya pada Y. Jadi ini untuk yang ada di dalam kurungnya nih teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah dapat semua X percaya pada Y. Ini untuk yang pertama ya. Kemudian di sini itu ada ternyata di eksistensial nih, teman-teman. Eksistensialnya terhadap Y tapi. Nah, ingat tadi ini kita punya S ya. Terus ini punya objek. Ini P.
ya. Nah, ketika eksistensialnya itu merujuk kepada Y ya, berarti si Y-nya yang aslinya objek itu jadi subjek nih teman-teman ya. Yang aslinya dia objek itu jadi subjek, berarti Y-nya itu penempatannya akan di depan. Kemudian predikat yang aslinya nih percaya itu jadi dipercaya. Ini jadi kalimat pasif ya. Predikatnya jadi kalimat pasif, terus di sini nanti ada X-nya gitu. Nah, X-nya di sini dia udah nempel sama semua ya. Berarti di sini udah semua, udah universal. Nah, tapi di sini ada eksistensial, berarti di sini ada eksistensial nih gitu. Nah, secara oret-oretan ya. Itu saya gambarkan, berarti kita terjemahkan ya. Eksistensial itu jadi ada, Y-nya tetap, terus predikatnya itu jadi dipercaya. Kemudian yang universal X-nya kan tadi semua X ya, semua X gitu. Nah, bayangin X sama Y-nya itu sama-sama manusia, di mana sama-sama manusia itu diganti dengan kata orang. Berarti kan ada orang yang dipercaya semua orang gitu. Berarti di sini ada seseorang yang ini tinggal penambahan kata aja sih teman-teman, agar kalimatnya enak didengar gitu. Yang dipercaya semua orang, oke. Termasuk dirinya sendiri, ini tambahan aja sih. Tapi kalau teman-teman jawabnya seperti ini udah oke gitu. Tapi intinya nanti rumus ini itu akan jadi seperti ini kalimatnya. Ada yang aslinya tadi X percaya pada Y ya. Itu akan jadi seperti ada orang yang dipercaya semua orang.